Tak saya mana biga itu. Berapa maksud taban pas umat abdi negatif pun apa jawan Rasulullah. Lalu umat saya bagaimana ya? Bapak pengaturan ban itu langsung. Nah itu yang ada Allah. أمطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم ثم رفع إلى سدرة المنتهى. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit yang ketujuh, setelah bertemu Nabi Ibrahim di pengajian sebelumnya, lalu Rasulullah diangkat oleh Allah ila sidratil muntaha, menuju sidratil muntaha. Sidratil muntaha ini adalah sebuah pohon pemberhentian, yang mana pohon ini tidak ada seorang pun sebelumnya atau makhluk yang bisa masuk ke Sidratil Muntaha. Satu-satunya makhluk manusia yang bisa masuk ke Sidratil Muntaha hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terkait mungkin pertanyaan yang agak muskil tentang Sidratil Muntaha, itu bisa dicari dalilnya di surat An-Najm. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 12 atau 18 itu komplit. Karena ketika Rasulullah itu diangkat oleh Allah, dimi'rajkan, itu sampai kepada Sidratil Muntaha. Nah, Sidratil Muntaha itu di sampingnya sudah surga sudah. Inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Idh yaghshas sidrata ma yaghsha. Itu di sana sudah bertetanggaan, sudah bersebelahan dengan surga Sidratil Muntaha, tempat yang istimewa. Ketika Rasulullah sudah diangkat, dinaikkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha, bahkan dinaikkan ila an sami'a sarifal aqlami bil umuril maqdiyah. Bahkan Rasulullah sampai mendengar kepada suara goresan kolam, goresan pena yang menulis di catatan Lauhil Mahfuz bil umuril maqdiyah, dengan perkara-perkara takdir. Jadi Rasulullah langsung mirang mendengar langsung tentang goresan pena yang menulis di Lauhil Mahfuz. Bahkan bukan cuma itu, Rasulullah diangkat oleh Allah ila maqamil mukafahati, menuju makom mukafahah, makom kedekatan, langsung berhadap-hadapan. Mukafahah ini makna artinya muqabalah, yang saling berhadap-hadapan. Alladzi qarrabahu Allahu fihi wa annahu, yang memang sengaja didekatkan oleh Allah, bahkan Rasulullah langsung didekatkan kepada Allah itu sendiri. Sehingga kalau dalilnya lagi di dalam Al-Quran, thumma dana fatadallah, kemudian Rasulullah mendekat ke Allah, bahkan fatadallah, lebih dekat lagi. Ukuran dekatnya Rasulullah dengan Allah juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Fakana qaba qausaini aw adna, seukuran 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Mun peteng nega kan anak panahnya kan paling lah ukuran ya sadepa. Jadi semakna Rasulullah ke Allah waktu itu seperti itu. Benikun perak semak secara perasaan, tapi semak secara zahir. Karena Rasulullah itu dimi'rajkan oleh Allah secara zahir dan ruhani. Secara ruhani dan jasmani. Beni oleh na mimpi. Mun bian biiguda kan kun perak bencana oleh na mimpi. Bula mimpi ang kegalangi ka pempet to malum. Tebona kalakuan na beni etap sere bagus. Pas etap sere togel pasna kan repot. Nomor borong palangi ka pempet to.
Banyak angkat tafsir mimpi. Mun Rasulullah bukan secara nyata, secara sadar, ya qadatan, secara sadar Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Wah, banyak orang yang tak percaya hal-hal yang seperti itu. Memang ikhtilaful ulama, perbedaan ulama, apakah Rasulullah dimi'rajkan itu dengan jasad dan rohnya atau hanya rohnya saja. Biasa, pertentangan mereka permainan ilmu logika kan. Secara naluri manusia tak akan mampu mencapai itu. Satu-satunya hal yang bisa mencapai itu ya taslim. Taslim melalui keimanan. Percaya boleh lewat hati. Napa sih debuki kanjeng Nabi sudah taslim percaya. Melihat kocak orang munafik. Karena orang munafik mereka ngucap percaya secara lisan tapi mengingkari secara hati, itu munafik sudah. Nisma manis ya dan orangnya. Tilebudiannya yang bibi ini orang munafik kok. Jadi meletak kempang dadi orang munafik. Belajar dari sesuatu yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, diimani oleh hati. Tak usah dianalisa, orang mau kena kanjeng Nabi. Berapa bentuk naburong? Astronot, tak usah kepikir kasar. Itulah pentingnya keimanan. Makanya Allah menciptakan dua titik di dalam tubuh, yaitu antara akal dengan hati. Ketika akal sudah tidak mampu menganalisa, maka hati yang akan tembus ke dalam keimanan yang nyata. Jadi mun pun tak mampu nih jangan kuyakal boleh. Pada nampian nggak nikah sama kita. Mun kirana budabuan ngaji ke orang ahli fikih, nikah cukup ngangkui pulpen, catat, tulis. Karena itu rumusan-rumusan hukum. Tapi mau nyator di ahli tasawuf, ahli hakikat, sabak pulpen nikah. Pejamkan mata, renungkan pakai hati, baru akan ketemu apa yang dimaksud. Karena tak bisa, nggak keluar terus. Karena akal itu terbatas. Makanya secara ilmu tasawuf nikah, akal itu disebut bun-bunan nikah, debuna jasad nikah disebut baitul makmur. Baitul makmur nikah ki sesuatu yang terbatas, anggap pun langit kaping betok. Karena setelah itu tapi mun lebat hati ini tembus ke suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Milana ningke na ate, nika tak bisa cocok bi manusia. Tapi sadalem-dalem atase, nika ki bisa tengko. Dalem atase bisa selemin, tapi mun ningke na ate, siapa yang tahu ya. Pada tak temu, jakar tekan apa makin pada tahun ini. Milana atenika sirrullah, tempat rahasianya Allah. Pada siada buaki qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin ya di situ sudah. Kiblatnya Allah. Artinya apa? Tempat Allah memandang kepada setiap orang adalah kepada hatinya. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum macam-macam. Allah tak ngabus kalam, Allah tak ngabus ropa, Allah tak walaki yanzur ila qulubikum. Akan tetapi Allah senantiasa memandang kepada hati kalian. Jadi cak montra hati wali ni gampang. Ate ni ketika yulati bi Allah mun yakin cak apa ni yulati bi Allah. Apa bersih bon dari sifat-sifat dengkiwan sama macam. Pokoknya bersih dari ketika Allah memandang hati kita pas tak endi rasa dengki ka sakancaan. Tak endi niat coba ka sama macam rasa kancaan. Boni kamu jawab mengku pandangan Allah Subhanahu wa taala. Milana ate ni ka teng ate ku bi kanjeng Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Kengak ya. Nang dalam badan area bodo setong segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu bagus, maka seluruh jasad pun akan ikut bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika satu gumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak. Ala wahiyya al-qalbu. Apakah itu? Yaitu hati. Mun pon ate nika bagus, insyaallah kulin dengan nika norok bagus. Akhlak kan nika norok. Milana kanjeng Nabi nika insanul kamil, manusia sempurna baik dalam tutur katanya
baik dalam akhlaknya kulin enggak bersama cema karena atena kanjeng Nabi mau bersih ya Allah. Jadi tak nemu ketek na pun. Ponce bersih. Jadi moning kuah kulin dengan orang atena orang di kaki tengku kan ini kamu. Atena orang kita baru tengku ayo. Cuma nikah sekedar gambaran. Tidak semua orang itu kondisi hatinya bisa dinilai dengan zahirnya, tidak semua. Karena beda orang-orang yang kartu ke Allah secara zahirnya ini kata kartu ke manusia. Seperti contohnya wali malamatiyahnya. Wali malamatiyah nikah wali-wali sebiasana secara etika kemanusiaan secara zahirnya ini kata kartu. Mana dia mana. Padahal secara interiornya, secara batiniahnya nikah. Cek kartu naga Allah. Kenapa mengaku nikah? Ternyata ada pelajaran yang bisa petik oleh kita. Ternyata kita itu ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, mungkin secara zahirnya tak bagus, tidak mudah suudzon. Agar tetap husnudzon, mungkin orang ria luar tak bagus, tapi atena karatu Allah Ta'ala. Mumpun nggak nikah, mencerminkan kepada hati sendiri-sendiri. Mun pun husnudzon goreng, bagusan raga goreng berarti atena norok centeng kan. Mun akacaa, ce akacaa ngalkal. Mun akacaa berkacalah kepada air yang tenang dan jernih. Sabolik kengak kenika. Mun anilaya orang dengan hati yang teduh. Hati saya mantep. Mun atena tibi ngalkal tak bisa pangabas orang. Tak bisa nilai orang. Mun atena lekong kita bisa kia nilai orang. Karena lekona ate pas dadi mangabes ke orang masa. Suudon malolo. Padahal atena tibi seleko. Mbian mun pun kateng atena lekona naudzubillah. Tekak ka Mekah saya sehari seleko. Ate mun pun kadung leko. Di tempat yang baik sekalipun pasti akan yang dicari itu seleko-leko, yang keruh-keruh. Saya coba. Pada naudzubillah saporan. Orang ntar ka Mekah. Saya sehari beda copet tanang Mekah. Pasti. Karena atena tibi seleko. Saya sehari saya coba. Ternyata ketika dipertemukan, cak Arya lah kenalan bagus. Ki beda copet lagi ya. Ki cak baca teh selek nan saya coba. Tapi mun atena fokus, juning sanajan ke Eropa, kita usah tagar ke Eropa pun. Ntar ka Kuta, ntar ka Kuta, ka Pantai Kuta, ntar ka Sanur. Pasti saya sare, saya bagus lagi ya. Sanajan banyak na untuk bila saborana, banyak orang abengkang. Saya sare, kurang bagus. Babodo langker dia. Pasti, babodo masjid saya. Kan saya sare bagus, tak nyari orang akang bengkang. Pasti. Itulah. Jadi tolak ukur diri sendiri. Ketika menilai hati dengan yang jernih, pasti penilaian kepada orang lain akan menjadi penilaian yang jernih. Penikah. Esena bisa musyahadah pasadan ke Allah Subhanahu wa taala. Nyakseni secara ainul basirah. Mun kanjing Nabi nikah langsung jun-ajunan depan sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umatnya bisa musyahadah kepada Allah, nyakseni ke Allah bi'ainil basirah, dengan mata hati, yang disebut dengan sebuah keimanan. Percaya ke Allah maksudnya. Mun kanjeng Nabi, cek ratona umat nih, lakar kotu baka temu zahir batin maksudnya, malai jelas. Napa boleh kanjeng Nabi nikah ani cuculuk nurun fauqa nur. Allah andi cuculuk nurun ala nurin. Pada benar. Cuma nikah secara gramatika Arab, secara ilmu balaghah nikah kan. Fauqa nikah atas yang ada batas. Mun ala nikah atas yang tak memiliki batas. Teti cahayanya Allah tidak menyamai cahayanya kanjeng Nabi tidak menyamai cahayanya Allah. Ada di bawah cahayanya Allah. Sehingga kedua cahaya saling bertemu nikah musyahadahnya. Mun pacet persaksian kan cukup ka Allah tak usah ka kanjeng Nabi. Mun pacet kanjeng Nabi beni cahaya. Karena perpaduan dua cahaya sehingga muncullah dua kalimat
Dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi jelas. Jadi Kanjeng Nabi menganeka ila maqamil mukafahah, sampai ke maqam berhadap-hadapan ya Allah. Alladzi qarrabahu Allahu fihi wa adnahu. Bahkan ketika Rasulullah berhadap-hadapan, kumikil Kanjeng Nabi nikah. Kumikil. Ternyata. Napa saya lakoni Kanjeng Nabi? Ketika pertama kali berjumpa berhadap-hadapan dengan Allah, langsung asujud. Asujud. Kati sujud seorang yang salat kasar. Asujud. Karena sebagai bentuk penghambaan. Maka sujud nikah adalah perbuatan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cai pun jauh-jauhan, berbisiknya ke tanah tapi terdengarnya di langit. Kan seperti itu. Wasjud waqtarib. Asujud sebenarnya malih sajen sama. Ketika seorang manusia meletakkan sesuatu kepada titik terendahnya, menghilangkan segala egonya, menghilang segala ambisinya, nuceng biasa cetak neka sesuatu yang dijagang ke mak antara sabak nang ebab mak ateng kian tongkeng cek keneng tepak pe ngosok urusan lain na oleh tepak keng cek sengaan ya munagaja kan cek antar ka cetak bahaya mun gi gula hi kan gora keneng tepak cetak serop telo kali iya kan serop cek tak kira penul ki ya kan teka serop pun penul ki bakun penul tak kira napa elang penul. Artinya titik kemuliaan seseorang itu di kepala. Tapi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bunga ateng kian tongkeng tempeng saya. Artinya meletakkan kepada titik yang terendah di mana memurnikan kalimat Allahu Ta'ala. Allah itu yang maha luhur. Milana tak ada. Bacaan nang ruku bareng bacaan sujud ni kata ada. Mun ruku ketika nunduk subhana rabbiyal azim. Subhana maha agung. Tapi ketika sujud dikepada kalimat selebih dalam boleh dari rabbiyal azim. Rabbiyal a'la. Maha tinggi boleh. Dari Kanjeng Nabi pas asujud pas akunjuk aras. Aras ni kan norok kumikil ya pasana. Karena bertemunya dua kekasih dan bertemunya dua cahaya yang menyinari alam semesta. Napa jawaban Allah ketika ars nikah kunci irfa rasaka ya Muhammad, angkat kepalamu lah, jaga Kanjeng Nabi. Langsung jaga dari sujud, posisi duduk tahiyat akhir. Milana dalam solat nikah pada duduk tahiyat akhir. Mari asujud kena puncak tertinggi di hadapan Allah nika asujud pas mereka nika duduk tahiyat akhir. Pas ngatur lagi songkem salam Kanjeng Nabi ka Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat suatu penghormatan. Al-mubarakat yang penuh keberkahan. At-thayyibat yang penuh keindahan. Yang berisi dengan kebaikan. Hanya dihaturkan lillah, hanya untuk Allah. Allah sebagai tuan rumah, saya ngunceng Kanjeng Nabi yang memi'rajkan kan Allah. Jawab ya Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dadi mentero atanya esena salawat Allah ka Rasulullah gini kan. Kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saungkuna Allah dengan para malaikatnya bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Pas bareng salawat Allah ke Kanjeng Nabi kita apa? Ternyata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nika esena pun bisa petek ban bi kula. Nika itu tak ke Kanjeng Nabi. Assalamu kasalamatan alaika ete begina debaan Muhammad. Tapi Allah ni kata tak mapas ke Kanjeng Nabi abosa. Rupana abosa tak nyelok Muhammad. Ayyuhan nabi ratuna nabi. Neka. Tuti munta keng pandinga makhluk semul je Kanjeng Nabi. Tak wada nampan begula. Selandi anak kita kunok colokannya makan tak ada pun. Selandi cucu lu. Kanjeng Nabi dengan dik cucu.
Cuculuk, tak colok Muhammad boleh. Ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kasalamatan rahmata Allah ban kaberkatan Allah. Totak ka kanjing Nabi. Kanjing Nabi kasambuk cukeun mak pasai totak kan. Lah kanjing Nabi benih orang angkuh, benih orang saraka. Benih orang tamak. Tak saya mana Nabi gak itu. Berapa maksudnya pas umat abdi negatif pun apa jawaban Rasulullah. Lalu umat saya bagaimana ya? Bawa semangaturan ban itu langsung. Nah itu nya ada Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ki mumpung jinduan dia Allah langsung itu ke umat. Campian bigula ni kakun bera oleh beras dari Pak RT ke TVI. Engki kan pas tak ega kata tangkeun oleh nikmat sago ni pas lempo saya beri agak lain. Mun kanjing Nabi ni kan. Serba dipikirkan umatnya. Bahkan tak ragu meminta itu di hadapan Allah langsung. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kasalamatan benikun berak untuk abdina, tapi alaina untuk kami saja. Wa ala ibadillahi sholihin khususnya hamba-hamba Allah yang soleh. Tak kerjat malaikat ni kakak. Kanjing Nabi majik lampu. Jadi pas bergumuruhnya arus di sana itu oleh suara malaikat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari itulah ketika Rasulullah cek lampokna beri gelar luar biasa benikun beraufur rahim tapi Habibullah selain tak bengal ngaku Habibullah juga. Tekak pun semak pada Nabi Ibrahim Khalilullah. Tekak semak pada Nabi Musa bisa buta buat kalimullah. Orang yang bisa buta buat bi Allah. Khalilullah ni kan orang yang semak dengan Allah. Nabi Isa andi cuculuk ruhullah. Tapi amun Sayyiduna Muhammad ni kan Gusti nampian bigula ni kan bi satu jana umat andi cuculuk Habibullah kekasih Allah. Habib ni kan kekasih tingkat tertinggi dari sebuah khalil. Nah, itu maknanya luar biasa. Pas itu umi kanjing Nabi. Ilana cak menga mun bada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur. Engke kenika sifat kanjing Nabi nang kenika. Bahkan Ibnu Abbas bareng Imam Az-Zuhra nika mau sabani laqad ja'akum rasul min anfusikum tapi fa naib fathah min anfasikum karena Rasulullah bukan cuma manusia seperti kita tapi Rasulullah adalah mutiara yang berada di tengah-tengah kita. Nikah hebat kanjeng Nabi mutiara jadi lakar dari zat kanjeng Nabi ini kamul mulja yang kan sareng Allah Subhanahu wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma arahu. Bahkan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Allah bi'ainai ra'sihi dengan dua mata kepalanya. Artinya melihat langsung. Langsung. Min hadratir rububiyyati ma arahu. Wa basata lahu busutal idlali fil majalil dzatiyah. Lalu Allah menghamparkan dari beberapa hamparan-hamparan dalil fil majalil dzatiyah dari zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai pertemuan yang mensyahdukan itu ya, membuat luar biasa, ternyata ada hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Anapa setiap orang Islam neka maibagon as-salat lima waktu. Itu adalah sebuah harapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Mi'raj cepat-cepat di Allah, jun-ajunan di Allah. Nika saya pikir, petang umat bisa jun-ajunan di Allah. Waktu itu belum difardukan sholat lima waktu.
Karena Allah itu tahu terhadap apa yang terbersit di dalam hati baginda Rasulullah. Oh, ya pun ngajari ya, ki pemulir ya. Salat fardu. Waktu itu berapa rakaat? Khamsina salat. Khamsina salatan. 50 salat. Wenya ya. Cek surah bojong 5 waktu ya. Engki kan kadang lompulong. Ki lagi ya tak usah. Lompulong. Napa boleh wasaikat? Insyaallah. Insyaallah. Mun tak ngocak ka pangeran bisi. Tak kira sanad. Thumma in halla sahabul fadli. Ketika Rasulullah menerima 50 waktu, 50 sholat fardu nih. Rasulullah itu sebenarnya ada rasa kekhawatiran terhadap umatnya. Yang takut si maturaga Allah. Takut yang golang. Jangan jeng Nabi nika. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakkan nika cek aku ngomong. Mun pun kadung beri sanajan ate nika ada rasa kok mampu tak umatnya. Keng takut kanjeng Nabi maturaga Allah. Akhirnya in halla sahabul fadli, turunlah awan-awan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faruddat ila khamsin amaliyah. Sehingga diganti menjadi 5 waktu. Jadi Allah pun onengkah apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Milana Rasulullah makun berurusan abri syafaat ka umat tak bisa. Cek ngubah saya dari 50 waktu ini kata 5 waktu bisa. Artinya apapun yang menjadi beban kekhawatiran baginda Rasulullah terhadap umatnya ini pas pademang ya Allah. Saking mun kanjeng Nabi kadung kasokan ngalakuan setong ngalakuan, nika kadang ampuh dibebankan difardukan kepada umatnya. Milana contoh setong. Ketika Rasulullah salat tarawih, nika keluar nih kun berak telo malam, wakila du malam. Mereka nika tak keluar boleh, salat nang lemah. Karena apa? Ketika Rasulullah merasa nyaman salat nang masjid, nika wastaqo wajib bagi ka umat. Coba bareng mau pas salat tarawih wajib bagi. Bo tak kira boleh cek ke KDS nya. Onggu cek kan puru malam 10 lah sepi masjid. Tak bojong tarawih. Alasan apa sunat? Kira kira sunat. Tapi ini akan perjuangan kanjeng Nabi. Sehingga kan bisa boleh cenenge KDS. Termasuk olaku tang umat. Boleh cuma urusan telasan nomor 1 padahal dah puasa. Padahal dah puasa keng lan nur atelas kita ana bagi nur ngabunga. Syiarul Islam. Nur bunga. Padahal secara nuraninya tak bunga. Orang yang saya bunga neka adalah yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh sesuai perintah Allah. Bunga. Engki bunga telasan kira-kira oleh dibungsu. Oleh kocor. Ting-ting. Walaha ajrul khamsina. Namun ketika Allah merubah dari 50 menjadi 5 waktu, secara hitungan sholatnya, tapi Allah tak merubah hitungan pahalanya. Tegak won sholat 5 waktu, hitungan na waktu. Padahal si alako 50 waktu. Kama sya'ahu fil azali wa qadahu, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah di dalam zaman azali. Setelah itu tsumma ada fi lailatihi bil mawahibil ladunniyah. Kemudian Rasulullah pun kembali ke kota Mekah fi lailatihi pada malam itu juga bil mawahibil ladunniyah dengan membawa anugerah-anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ladunniyah ini kan artinya langsung dari Allah. Sobong estafet tak melalui malaikat Jibril, langsung karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ladunniyah. Ketika telah sampai di kota Mekah dengan membawa anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah pun menceritakan itu yang pertama kali kepada Sayyidina Abu Bakar. Fasaddaqahu as-siddiqu bimasrah. Ketika Rasulullah menceritakan kejadian perjalanan Isra Mi'rajnya kepada Sayyidina Abu Bakar, saddaqahu, langsung mempercayai, membenarkan. As-siddiqu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
bimasrahu terhadap perjalanannya kanjing Nabi. Langsung tak pikir dulu, masa engki mun orang nika kadung iman mantep nika napa saya kada mungkin selain wa kullu dhi aqlin warawiyah, dan juga ikut percaya setiap orang-orang yang memiliki akal warawiyah dan ahli sejarah, artinya ahli sejarah yang berpegang kepada kitab-kitab sebelumnya. Wa kadzabathu, dan mendustakan kepada perjalanan Isra Mi'rajnya kanjing Nabi Quraisyun, siapa orang Quraisy, orang Quraisy yang tak percaya. Wartadda man adallahu syaitan, bahkan yang pernah bersyahadat di hadapan Rasulullah ini murtad gara-gara tak iman ke kanjing Nabi. Muhammad mulai gila, airotoro gila, tak nyaman. Nikah orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Wa aghwahu, dan ditipu oleh syaitan. Jadi nikah ujian waktu itu ketika mulai banyak pengikutnya kanjing Nabi Muhammad SAW, lalu diuji keimanan mereka oleh Allah dengan diperjalankan kanjing Nabi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa urija bihi ilas sama, lalu diangkat ke langit. Ketika kanjing Nabi engkau malam ajalan dari Mekah ajalan bi Allah sampai ke masjidil aqsa wasyaka bi Allah kalangi kami bertawassul. Namun Sayyidina Abu Bakar nega orang-orang yang berakal, artinya orang-orang yang keimanannya kuat, langsung saddaqahu, membenarkan apa yang diceritakan kanjing Nabi. Seimanane ke adalah Muhammad. Kita bidan mak lagi Muhammad. Bahkan pada setong murah-murah orang datang ke kanjing Nabi. Muhammad, labbaik. Coba engkau berdiri. Pakon mancing kanjing Nabi. Si mancing kanjing Nabi. Kanjing Nabi ni kadari na lampu tak boleh soro gerak jalan aja lenong. Soro mancing kanjing Nabi ni. Mun ban begula kan tanya kelu. Soro mancing Nabi ya kelu. Singa keru kan. Mun kanjing Nabi tak punya pertanyaan. Coba minta tolong mancing kan. Berdiri. Berdiri kanjing Nabi. Ketika setelah berdiri, tolong angkat kaki yang kiri. Diangkat oleh Rasulullah. Setelah itu, tolong kaki yang kanan diangkat, lah kaki yang kiri diturunkan oleh Rasulullah, pas kanan diangkat. Bukan begitu, dua-duanya angkat. Iya jatuh jadi kanjeng Nabi lampu, mun dua-duanya angkat. Akhirnya ngocak ini kan orang-orang logika itu. Iya sih kun barang angkat soko duaan beda bisa pas ngaku ada pak kalangnya. Pas lewat dimah. Orang-orang seperti itu. Pas bodoh. Kenangan kanjeng Nabi tak lambat. Karena sebuah kebenaran tak perlu dijawab dengan mati-matian. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Walaupun banyak orang yang tidak menginginkan. Artinya tak percaya. Jadi tak usah tak kerana bula bener tiga salah. Tak usah. Wa kafa billahi syahid. Syahada Allah. Jadi saksena. Marapu bener salah. Tak usah. Wa kafa billahi syahid. Mun arah masa bener, sampaikan kebenaran itu tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Ketika ada pengingkaran dari orang lain, itu kaprah. Ceknya mana manusia, bodoh saya narema, bodoh saya tak narema. Kanjeng Nabi kan nggak kena. Bahkan bodoh datang ke kanjeng Nabi. Muhammad, iya. Katanya tadi malam kamu Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul. Canggana Masjidil Aqsa bodoh rempa. Bodoh si atanya kan. Tiaknya Masjidil Aqsa itu ada berapa? Jendelanya bodoh berapa? Rasulullah kan tak antar metong jendela boreng cangke kan. Kayak pandangnya pacalan bi Allah. Sempat kaget juga kanjeng Nabi ini. Aduh mak iya ucap berapa ya. Tapi karena kanjeng Nabi ini adalah seorang Habibullah, lakar utusanna Allah. Dan tak rela Allah kalau Rasulullah itu malu, kalau utusannya malu, itu kan tak rela. Jadi nang utus malaikat Jibril, kiba Masjidil Aqsa. Ini pas disodorkan ke hadapan kanjeng Nabi, kisah lain tak nangale. Jawab malaikat Jibril, hitung. Pakon bitong jangkeuna nih kagak kanjeng Nabi. Karena waktu itu tak sempat bitong. Bitong tong 246. Pas jawab. Baru sekian, oh iya bener. Kan berarti tak cowo-cowo kanjeng Nabi ini. Itu. Artinya apa yang kita kaji,
apa yang kita pelajari. Jangan hanya bermuara pada akal saja, tapi usahakan kita berdoa kepada Allah agar bermuara di dalam hati, sehingga keilmuan bisa kita jadikan sebuah persaksian keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pun keimanan mereka ilmu asan cing di dalam hati. Bekal saksina syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Saksini sareng Allah. Nah, ini saya kocak ilmu manfaat. Laku nih jenana Allah. Ilmu saya bakal deti pemberi syafaat, bakal nolong. Muka-muka kita saja, kompol lah kita saja, walaupun sekadar ngaji, ngopi, sambil korokoan. Muka-muka bakun pada manfaat lah. Bakun deti syafaat lah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.